Halo anak-anak, apa kabar? Senang berjumpa kalian lagi. Kali ini kita berjumpa dalam materi yang baru, yaitu mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini siswa mampu mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Nah anak-anak, saatnya kita memulai pelajaran kita. Pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, kalian telah mempelajari hubungan fakta-fakta yang terdapat dalam sejarah dengan cerita novel sejarah yang bersifat realitas imajinatif. Kalian juga telah mengetahui bahwa dalam setiap teks cerita sejarah mengandung nilai-nilai yang dapat menjadi amanat bagi para pembaca karya sastra. Nah, agar dapat lebih memahami tentang teks cerita sejarah, perhatikan sinopsis Laut Bercerita yang merupakan sebuah novel sejarah karya Leila S. Chudori. Novel Laut Bercerita. Biru Laut Wibisono adalah seorang mahasiswa jurusan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ia memiliki seorang adik perempuan bernama Asmara Jati yang sangat ia sayangi. Dengan latar belakang keluarga yang gemar membaca, Laut tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang sangat menyukai dunia sastra. Juga senang menulis puisi dan cerita-cerita pendek. Tidak sedikit buku-buku sastra klasik yang ia miliki, baik buku sastra bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kegemarannya membaca menjadikan Laut sebagai pemuda yang kritis dalam berpikir. Laut sangat menyukai buku-buku karangan Pramoedya Anantatur yang pada saat itu peredarannya dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Laut nekat untuk memfotokopi buku-buku Pram di sebuah tempat yang disebut sebagai fotokopi terlarang. Dari sanalah Laut mengenal Kinan, seorang mahasiswi FISIP yang kemudian mengajaknya masuk organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung dengan organisasi tersebut pada tahun 1991, ia mengenal beberapa teman lainnya, yaitu Sunu, Alex, Daniel, Gala, Coki, Naratama, Ahmad, dan Gusti. Mereka sering berkumpul mendiskusikan buku-buku karya Pram, Rendra, dan buku-buku lainnya yang dilarang pada masa Orde Baru karena harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maka mereka memilih suatu tempat berkumpul yang jauh untuk dijadikan sebagai markas, yaitu rumah hantu yang berlokasi di Seyegan. Alasannya adalah jika ketahuan oleh pemerintah, mereka akan ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke penjara. Tidak hanya soal buku, mereka juga mendiskusikan tentang hal-hal lain yang dilarang oleh pemerintah dan berbagi konsep pemikiran untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang lebih baik, negara yang tidak anti kritik, negara yang bebas korupsi, dan dapat mensejahterakan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka sangat menentang doktrin pemerintah Indonesia yang telah dipimpin oleh satu presiden selama lebih dari 30 tahun dan menginginkan adanya perubahan. Selama Laut kuliah di Yogyakarta, ia rutin menyisihkan waktu untuk pulang dan berkumpul dengan keluarganya di hari Minggu terakhir setiap bulan. Namun semenjak bergabung dengan organisasi mahasiswa tersebut, Laut mulai jarang pulang dan membuat keluarganya khawatir. Kegiatan Laut tidak hanya berdiskusi dengan teman-temannya, ia juga kerap menulis yang kemudian dikirim agar dapat dimuat oleh media cetak harian. Beberapa kali Laut juga pernah bekerja sebagai penerjemah novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Mimpi Laut dan teman-temannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi akhirnya dirasa perlu untuk diwujudkan. Mereka mulai melancarkan aksi-aksi untuk membela hak-hak rakyat kecil yang tidak dipedulikan oleh pemerintah. Gerakan ini berlanjut ke beberapa daerah selain di Yogyakarta sendiri, yaitu ke Solo, Surabaya, hingga ke berbagai wilayah di seluruh Pulau Jawa dan juga Sumatera. Mereka juga menyebarkan poster-poster tentang aksi mereka agar masyarakat sadar bahwa Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan harus ada perubahan. Juga para mahasiswa dan aktivis sedang berusaha keras untuk memperjuangkannya.
Mahasiswa kritis seperti Laut dan teman-temannya menjadi musuh para petinggi negara saat itu karena sering membuat kerusuhan yang menentang pemerintah Indonesia. Suatu hari, mereka berkumpul dan berdiskusi untuk melancarkan aksi di Blangguan yang disebut diskusi Kwangju. Laut dan teman-temannya ingin membantu para petani jagung yang lahannya diambil alih oleh pemerintah untuk dijadikan lapangan tembak militer. Hal ini dianggap tidak adil karena pemerintah tidak memberikan ganti rugi harga tanah yang manusiawi kepada para petani. Aksi para mahasiswa dan aktivis untuk Blangguan tersebut dinamakan aksi tanam jagung. Namun sesuatu hal terjadi pada saat mereka sedang melakukan diskusi Kwangju. Diskusi yang seharusnya berjalan lancar karena rahasia dan tertutup ini ternyata didatangi oleh seorang intel. Rencana aksi mereka dimata-matai oleh seorang pengkhianat. Benar saja, setelah melancarkan aksi tanam jagung tersebut, Laut dan teman-temannya yang sedang berada di ruang tunggu terminal bis harus berpencar dan melarikan diri. Laut, Bram, dan Alex tertangkap dan dibawa ke suatu tempat seperti markas tentara. Di tempat itu mereka diinterogasi dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka disiksa, dipukul, diinjak, dan bahkan disetrum oleh sekelompok orang tak dikenal. Laut, Bram, dan Alex dipaksa untuk mengatakan siapa dalam aktivitas pergerakan yang mereka lakukan. Setelah 2 hari disekap dan dianiaya, mereka akhirnya dilepaskan dan dikembalikan ke Terminal Bungur Asih, Surabaya. Kedua kakak dari Anjani menjemput mereka untuk diantarkan ke suatu tempat aman di Pacet, Mojokerto. Di tempat itulah Laut bertemu kembali dengan Kinan, Daniel, Anjani, dan teman-teman seperjuangan mereka lainnya. Pada tahun 1996 mereka dinyatakan sebagai buronan karena organisasi Winatra dan Wirasena dikatakan sangat berbahaya bagi pemerintah. Laut dan teman-temannya harus berpindah-pindah lokasi dari satu tempat ke tempat lainnya, mencari tempat persembunyian yang aman, terpencil, dan belum pernah diketahui oleh orang lain, terutama polisi. Semasa pelariannya, Laut tetap melanjutkan kegemarannya, yaitu menulis. Ia menulis cerpen dan puisi lalu dikirim ke majalah dan surat kabar. Suatu saat, ia menulis cerpen yang berjudul Rizky Belum Pulang dengan mencantumkan nama samaran dan mengirimkannya ke majalah Tera. Ia berharap keluarganya dapat membaca cerpen tersebut dan tidak khawatir dengan keadaannya. Laut merasa sangat menyesal karena kini identitas keluarganya juga ikut terkuak. Siapa nama orang tuanya, apa pekerjaan orang tuanya, dan bahkan adik kesayangan dan kampus kuliahnya. Tahun 1998 adalah tahun yang kelam dan gelap bagi Laut dan teman-temannya. Satu persatu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di suatu senja tanggal 13 Maret 1998, Laut yang ketika itu berada di sebuah rumah susun Klender, Jakarta, disergap oleh 4 orang tak dikenal. Bersama dengan Daniel, Alex, dan Sunu, mereka dijebloskan ke sebuah tempat yang asing dan gelap. Mata mereka ditutup oleh sehelai kain hitam. Mereka disekap dan diinterogasi dengan satu pertanyaan yang sama, yaitu siapa dalam aksi pergerakan mereka. Laut dan teman-temannya kembali disiksa secara sadis dan tidak manusiawi. Mereka semua dipukul, ditendang, digantung terbalik, dipaksa berbaring di atas balok es yang sangat dingin. Mata mereka diberi semut api besar, disiram dengan air es, dan juga disetrum. Setelah berhari-hari disiksa dan dianiaya, Laut dibawa ke sebuah tempat yang sama dengan namanya Laut. Penderitaan terakhir untuk Laut yaitu ia ditenggelamkan di laut bersama dengan cerita-cerita yang belum sempat ia sampaikan kepada negara tercintanya. Nah anak-anak, setelah membaca sinopsis tersebut, apakah yang kalian rasakan? Bagaimanakah pendapat kalian tentang tokoh Laut? Dapatkah kalian menemukan fakta-fakta sejarah di dalamnya? Sinopsis. Novel Laut bercerita mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang mahasiswa yang berjuang bersama para aktivis lainnya melawan kekejaman pemerintah.
Dengan latar tahun 90-an, Laut dengan teman-temannya sering mengadakan pertemuan di markas mereka untuk menyusun aksi demi membela hak-hak rakyat. Pertemuan tersebut harus dilakukan secara tersembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintah. Pada masa itu, mengkritik pemerintah adalah sesuatu yang tabu untuk dilakukan. Rakyat dibungkam dan tidak bebas berpendapat. Bahkan sekedar membaca karya sastra yang radikal saja, ini sudah dianggap sebagai pemicu kekacauan politik dan dicurigai sebagai musuh pemerintah. Laut dan teman-temannya terus berusaha memperjuangkan keadilan, walaupun nyawa mereka bisa saja melayang karena hukuman penghilangan secara paksa atau tembak di tempat. Mereka tidak menyerah meskipun diculik, dikurung, disiksa, dan diinterogasi dengan sadis dan kejam. Penyiksaan mereka berakhir dengan cara dibuang tanpa meninggalkan jejak atau dipulangkan ke keluarganya jika beruntung. Ketidakadilan ini meninggalkan duka tragis bagi keluarga para aktivis yang menunggu kepulangan mereka. Teman-teman Laut yang selamat dan kembali ke keluarganya mengalami trauma yang membekas dan diliputi rasa bersalah terhadap para aktivis lain yang dihapus keberadaannya. Laut termasuk salah satu yang dihilangkan secara paksa dengan cara ditenggelamkan. Tidak ada harapan untuk pulang dan bertemu dengan keluarganya. Namun Asma Rajati, adik Laut, ini terus berusaha melacak jejak kakaknya. Novel yang rampung setelah kurang lebih 5 tahun ini menguak tabir fakta sejarah pada masa Orde Baru yang dikemas dengan tambahan fiksi. Tema yang diangkat adalah persahabatan, kekeluargaan, percintaan, dan rasa kehilangan. Novel sejarah ini mampu membius para pembacanya untuk kembali ke masa lalu dan melihat peristiwa nyata yang terjadi di masa itu. Apakah kalian masih ingat dengan peristiwa tragedi Trisakti 12 Mei 1998? Tragedi Trisakti adalah titik puncak bersatunya para mahasiswa yang melakukan demonstrasi secara besar-besaran untuk menuntut reformasi. Aparat keamanan menembaki demonstran hingga menewaskan 4 orang mahasiswa dan melukai banyak korban. Meskipun demikian, perjuangan para mahasiswa sebenarnya sudah mulai timbul sebelum tahun 1998. Leila S. Chudori mengangkat kisah perjuangan para mahasiswa sebelum terjadinya tragedi Trisakti tersebut. Inspirasinya berasal dari sebuah tulisan yang dimuat dalam majalah Tempo edisi khusus Soeharto tanggal 4 Februari 2008. Tulisan tersebut berjudul Di Kuil Penyiksaan Orde Baru oleh Nezar Patria, seorang alumni Fakultas Hukum UGM yang menceritakan kesaksian nyata dan pengalamannya saat diculik dan disekap. Perhatikan kutipan-kutipan berikut ini. Peristiwa itu terjadi 10 tahun lalu, tapi semuanya masih tetap basah dalam ingatan. Kami berempat, Aan Rusdianto, Mugianto, Petrus Bima Anugrah, dan saya adalah anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID. Baru 10 hari kami bertempat tinggal di rumah susun Klender Duren Sawit, Jakarta Timur itu. Tak seorang tetangga pun tahu bahwa kami anggota gerakan anti kediktatoran. Sejak dituding sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996, tapi tak pernah terbukti di pengadilan, SMID dan semua organisasi yang berafiliasi ke Partai Rakyat Demokrat atau PRD dinyatakan oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang. Sejak itu, hidup kami terpaksa berubah. Kami diburu aparat keamanan Orde Baru. Maka tak ada jalan lain kecuali bergerak gaya bawah tanah. Nama asli berganti alias. Setiap kali berpindah rumah harus menyaru sebagai pedagang buku atau lainnya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Begitu Aan membuka pintu, 4 lelaki kekar merangsek masuk. Mereka menyergap dan memiting tangan Aan. Saya kaget, sekelibat saya melongok ke arah jendela. Kami berada di lantai 2 dan di bawah sana sejumlah tamu tak diundang sudah menunggu. Mereka memakai seibo, penutup wajah dari wol, tapi digulung sebatas tempurung kepala. Wajah mereka masih terlihat jelas. Mau mencari siapa? Tanya saya. Tak usah tanya.
Ikut saja, bentak seorang lelaki. Setelah mencengkram Aan, dua lainnya mengapit saya. Kami digiring menuruni tangga. Saya agak meronta, tapi dengan cepat seseorang mencabut pistol. Sekejap kesadaran saya bicara. Saya diculik dan 2 mobil Kijang sudah menunggu di bawah. Di dalam mobil mata saya ditutup kain hitam, lalu mereka menyelubungi kepala saya dengan saibu itu. Saya juga merasa mereka melakukan hal yang sama pada Aan. Dompet saya diperiksa, sial. Mereka mendapat KTP saya dengan nama asli. Wah benar, dia Nezar Sekjen SMID, teriak salah satu dari mereka. Entah pukul berapa tiba-tiba saya mendengar suara alarm memekakan telinga. Saya tersentak. Terdengar suara Aan meraung-raung. Ini mungkin kuil penyiksaan sejati, tempat ritus kekerasan berlaku tiap menit. Alarm dibunyikan tiap kali bersama tongkat listrik yang suara setrumannya seperti lecutan cambuk. Saya juga mendengar jeritan Mugianto. Rupanya dia dijemput sejam setelah kami ditangkap. Hati saya berdebar mendengar dia dihajar bertubi-tubi. Sekali lagi mereka ingin tahu apa betul kami terlibat konspirasi rencana penggulingan Soeharto. Sampai hari ini peristiwa itu menjadi mimpi buruk bagi kami, terutama mengenang sejumlah kawan yang hilang dan tak pernah pulang. Mereka adalah Herman Hendrawan, Bima Petrus, Suyat, dan Wiji Tukul. Anak-anak, apakah kalian dapat menemukan fakta sejarah yang dipaparkan melalui tulisan Nezar dalam isi cerita novel Laut Bercerita? Bagaimanakah fakta sejarah yang kalian temukan, dikemas, dan disajikan dalam novel tersebut? Menemukan fakta sejarah melalui penulisan novel. Dalam proses penulisan novel ini, Leila melakukan riset yang mendalam terkait tempat, peristiwa, serta karakter para tokoh agar fakta sejarah yang diungkap adalah nyata dan akurat. Ia melakukan wawancara berkali-kali dengan para korban penculikan, yaitu Nezar Patria, Mugianto Sipin, dan Raharja Waluyajati. Tidak hanya para korban saja anak-anak, Leila juga mewawancarai keluarga korban yang terkena dampaknya. Novel Sejarah Laut Bercerita adalah novel yang terinspirasi dari kisah nyata. Tokoh-tokoh dan kehidupan yang ada dalam isi ceritanya ini berasal dari orang-orang yang memang ada di dunia nyata. Nah, sebagai contoh yaitu tokoh Biru Laut ini merupakan tokoh fiksi yang diciptakan berdasarkan kisah Nezar Patria, Waluyajati, dan tambahan imajinasi Leila. Anak-anak, Leila menulis novel ini sebagai bentuk penghargaan atau tribute bagi para aktivis yang diculik, yang kembali dan yang tidak kembali, dan keluarga korban yang tak menyerah untuk mencari jawaban. Tahun 2017, novel Sejarah Laut Bercerita ini diproduksi menjadi sebuah film pendek berdurasi 30 menit oleh Dian Sastro Wardoyo Foundation dan Sineria Films. Tokoh Biru Laut sebagai pemeran utama dalam film ini diperankan oleh Reza Rahadian. Sesuai dengan namanya, Biru Laut memiliki akhir cerita yang tragis, yaitu ditenggelamkan ke dasar laut, namun hingga kini suaranya sebagai pejuang keadilan tetap terdengar dan menggema di hati para pembacanya. Dari penjelasan tersebut, apakah kalian menemukan hal-hal yang menarik dan ingin mengupas tuntas peristiwa sejarah tersebut? Adakah informasi penting yang kalian dapatkan dalam novel Laut Bercerita? Anak-anak, kalian dapat mendata informasi penting yang terdapat dalam sebuah novel sejarah. Informasi tersebut berkaitan dengan unsur-unsur intrinsiknya seperti tema, latar, tokoh, dan penokohan, serta inti pengisahan sejarahnya. Anak-anak, informasi penting yang kalian dapatkan menjadi hal-hal yang menarik untuk diungkap dalam teks cerita sejarah. Hal-hal menarik tersebut dapat ditemukan antara lain pada berikut ini. 1. Latar waktu dalam teks cerita. 2. Latar tempat suatu peristiwa dalam teks cerita. 3. Tokoh-tokoh dalam cerita. 4. Hubungan antara tokoh, latar waktu, dan tempat dengan masa sekarang. 5. Bagian-bagian cerita yang sejalan atau berkaitan langsung dengan teks sejarah. Dan 6. Fakta-fakta sejarah yang terdapat dalam teks cerita.
Dan 7, pandangan tokoh, kelebihan tokoh, dan kekuatan cerita. Anak-anak, itu dia pelajaran kita kali ini, mendata informasi penting dalam teks cerita sejarah. Semoga kalian mengerti pelajarannya ya. Jika masih belum mengerti, ayo pelajari lagi. Dan jangan lupa kerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Ayo semangat terus untuk belajar, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Dah!